Ya. Ini contoh profit saya baru rata-rata 10-15% selama beberapa bulan ke belakang dan hampir 1 tahun ini konsisten terus. Tidak pernah margin call. Berapapun modalnya, baik modal kecil, modal besar, sini semua ada contoh-contohnya. Ya, target saya itu berarti setahun berarti bisa mendapatkan 100-180% dalam setahun. Berarti 2 kali lipat modal saya. Berapapun juga modal saya dalam waktu setahun pasti akan menjadi 2 kali lipat. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu dalam seri-seri video edukasi seputar dunia trading. Perkenankan saya untuk sharing kembali mengenai cara saya berpikir, cara saya melihat trading ini seperti apa, sehingga dari cara pandang saya, lalu mindset saya berubah. Setelah mindset saya berubah, tindakan saya berubah. Setelah tindakan saya berubah, maka kelakuan saya berubah. Kelakuan saya berubah, otomatis akan menghasilkan sesuatu hasil result yang berbeda, dan itu yang membuat saya mengalami hidup berkecukupan dari dunia trading, khususnya dari profit-profit trading. Banyak sekali trader-trader yang menganggap trading ini adalah sebagai alat untuk mengambil keuntungan secepat-cepatnya dengan sebesar-besarnya profit secara nilai. Tapi kenyataannya 90% banyak yang mengalami kegagalan atau mengalami margin call ataupun kerugian besar. Dan akhirnya mereka berhenti trading. Pada kali ini saya coba akan membuka mindset kita, cara pikir kita, bagaimana kita memandang terhadap trading itu secara real trading, real broker, real technical, dan real profit ataupun loss. Sehingga kita bisa melihat faktanya bahwa trading itu sebenarnya kalau kita melakukan dengan benar, dengan terstruktur, dengan terencana, dengan money management kuat, mental, psikologi yang benar, maka saya sudah mengalami sendiri bahwa trading itu bisa untuk kita hidup berkecukupan. Jadi saya memandang trading itu adalah untuk jangka panjang. Benar Bapak Ibu ya. Dan ini bukan scam, bukan judi. Karena saya melihat trading itu saya perlakukan sebagai bisnis. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan seperti itu? Nah, salah satu contoh saja. Ini contoh, sekali lagi ini contoh bukan untuk show profit, bukan untuk flexing-flexing karena bagi saya itu nggak penting. Ya, karena saya mengalami profitnya sendiri, mengalami WD-nya sendiri, withdrawal-nya sendiri, dan bukan untuk pamer-pamer buat apa. Tapi saya ingin membuktikan bahwa trading itu bisa jika Bapak Ibu benar-benar memperlakukan trading itu sebagai bisnis, maka saya jamin pasti bisa profit. Ya, tergantung bagaimana cara Bapak Ibu menjalaninya. Ya. Ini contoh profit saya baru rata-rata 10-15% selama beberapa bulan ke belakang dan hampir 1 tahun ini konsisten terus. Tidak pernah margin call. Berapapun modalnya, baik modal kecil, modal besar, sini semua ada contoh-contohnya. Ya, target saya itu berarti setahun berarti bisa mendapatkan 100-180% dalam setahun. Berarti 2 kali lipat modal saya. Berapapun juga modal saya dalam waktu setahun pasti akan menjadi 2 kali lipat. Sehingga di saat itulah saya mengalami yang namanya kenyataan bahwa ternyata trading itu bisa menjanjikan kita untuk menjadi trading for living sebagai main income kita mungkin. Atau bagi Bapak Ibu yang sibuk, bisa menjadikan ini sebagai side income. Tapi karena saya sudah bakar kapal saya berhenti bekerja, saya tidak melanjutkan bisnis saya minta istri saya untuk melakukan bisnis saya gitu ya. Sehingga saya full time fokus kepada trading. Ya, tapi tradingnya bukan berarti saya harus nungguin dari pagi sampai malam, bukan. Artinya apa? Saya benar-benar hidup dari hasil trading. Apapun juga yang saya dapatkan itu dari trading profit. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi konsep seperti inilah yang membuat saya bisa berbicara di dalam video-video edukasi saya. Jadi ini bukan cuma sekedar omong-omong, bukan sekedar cuma jualan konten, bukan. Karena saya bukan content creator, saya bukan YouTuber, ya, saya hanya trader yang hanya ingin berbagi sharing bahwa sebenarnya kalau kita benar, trading yang benar, pasti profit, pasti konsisten, pasti bisa hidup, pasti bisa mendapatkan income. Cuman besar kecilnya tergantung daripada gaya trading Bapak Ibu masing-masing, karena tidak bisa sama.
Banyak trader-trader yang bisa menghasilkan profit yang ratusan persen, ribuan persen. Tapi setelah saya perhatikan, cara trading mereka itu sangat brutal. Artinya brutal apa ya? High risk, high return. Drawdown-nya tinggi sekali. Contoh, modal 1.000, mungkin floating-nya bisa sampai 500, bahkan sampai $700. Itu berarti 50-70% mereka mengalami floating minus. Atau drawdown istilahnya. Tapi profitnya juga besar. Nah, jadi saya melihat high risk, high return. Saya juga dari dulu, dari 10 tahun yang lalu, saya mengenal teman-teman saya trader-trader yang jago-jago trading begitu ya. Mereka tuh sangat cepat sekali untuk mendapatkan profit. Dan profitnya besar-besar. Tapi setelah itu mereka akan redup lagi. Karena mereka cepat naik, cepat turun. Sama seperti grafik ya. Profitnya gede, ruginya besar. Jadi profit MC, profit MC, profit MC gitu. Hidupnya dari antara profit dan MC gitu. Tapi saya melihat itu bukan gaya saya. Sehingga saya coba belajar bagaimana sih saya mendapatkan profit walaupun cuma 5%, 7%, 10%, 15% sebulan. Berapapun juga yang saya dapatkan, selama modal saya aman, saya alhamdulillah puji Tuhan. Kenapa? Karena modal saya nggak hilang. Modal saya masih ada. Ternyata trading itu sangat enak ya. Ya, intinya eat, sleep, and trade gitu ya. Tapi kalau saya nggak eat, sleep, coffee, jalan-jalan, and trade. Gitu ya. Itu saya punya moto. Jadi eat, sleep, trade, makan-makan, ngopi-ngopi, jalan-jalan. Gitu ya. Karena saya bisa relax. Jadi saya nggak nungguin komputer dari pagi sampai malam. Seperti yang tadi saya bilang, saya lebih nyantai. Trading saya itu biasanya semi swing. Atau bahkan biasanya untuk intraday atau lebih ke intraday sampai semi swing lah. Begitu ya. Tapi profitnya memang nggak besar. Cuma 10-15% sebulan. Rata-rata setelah saya cek semua account saya seperti itu. Berarti gaya trading saya itu udah kebentuk. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, saya berbicara begini tuh karena saya ingin sharing bagaimana cara saya trading. Karena saya harus ngomong pahit. 90% trader itu kebanyakan mengalami kerugian besar ataupun mengalami margin call. Duitnya hilang, habis. Ya, tradingnya babak belur, rusak, habis uangnya. Kenapa? Karena market itu susah ditebak, sulit ditebak. Trading itu tidak mudah untuk dianalisa ataupun ditradingkan. Contoh, kita entry buy, market terjun. Ya, kita entry sell, market terbang. Bagaimana mau untung kalau sifatnya seperti itu? Ya bukannya untung malah buntung. Jadi, nah, trading jika kita benar-benar bisa menjaga resiko, memprioritaskan resiko, maka biasanya menurut pengalaman saya aman, aman ya. Walaupun mungkin profitnya kecil, cuma 5-10%, bahkan bisa sampai 15% sebulan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengalami kesuksesan daripada trading ini? Ya saya bilang makanya kita kebalikannya. Kita jangan ngikutin 90% trader yang loss. Karena kalau kita ngikut 90% yang loss, berarti kita ikut seperti mereka. Nah, jadi saya kebalikannya. Jadi yang pertama bagi saya, money management harus disiplin. Harus benar-benar dijaga. Tidak boleh sembrono. Ya. Entry-nya pun nggak boleh sembarangan. Entry-nya harus benar-benar ada setup baru masuk. Nah, kalau sudah masuk, Anda mau trading banyak pun nggak masalah sesuai dengan money management. Terus jangan takut minus, jangan takut floating minus, jangan takut rugi. Yang namanya trading kan, trade. Anda trade, trading itu artinya jual beli ya, dagang gitu ya, beli barang, jual barang. Kalau Anda takut rugi ya jangan beli, begitu ya. Maksudnya sederhana. Nah ini beberapa pengalaman saya yang saya coba summary-kan, bagaimana syarat kita sebagai trader yang ingin mencoba atau ingin berhasil dari dunia trading menurut versi saya. Yang pertama yaitu perjalanan trading itu panjang, nggak bisa instan. Artinya apa? Saya trading hari ini, bulan depan saya ingin dapatkan profit 50% Pak Jo. Bisa aja, bisa saja. Tapi risikonya pun besar. Nah, sekali lagi, semua dikembalikan kepada masing-masing. Itulah yang membuat orang suka mengalami kegagalan. Karena setiap orang nggak sama. Mental psikologinya beda. Ada orang yang berani mengambil risiko, artinya risk taker. Ada orang yang nggak berani mengambil risiko. Ya, takut. Apa-apa kita takut. Waduh Pak Jo, floating $8, $10 di close. Bapak Ibu, bagaimana mau profit $100 kalau floating $8-nya di close? Logik gak? Gitu ya, ngerti ya Bapak ya? Karena ini bisnis, trading kan. Kita kayak saya dulu pernah cerita, saya punya kakek, ya punya engkong di rumah kita dulu.
di gang kecil di jalan kampung gitu ya di Jakarta punya warung kecil, punya warung kecil. Kakek saya itu selalu beli barang. Tapi ada juga kita mengalami kerugian. Barang yang kakek saya beli, misalnya contoh waktu itu dia beli, dulu saya masih kecil beli layangan, ya layangan. Ya, mungkin jarang sekarang, zaman sekarang orang main layangan gitu ya. Nah, layangan dulu beli banyak, beli berapa box itu. Dia mengalami kerugian karena layangannya itu ternyata udah nggak musim lagi. Kadang waktu itu musim hujan. Dia mengalami kerugian. Terus dia bilang sama saya, inilah risikonya kalau kita dagang ya. Kita pikir bisa cuan, ternyata rugi. Saya ingat banget itu, waktu saya umur sekitar 6 atau 7 tahun saya bantuin kakek saya bantuin engkong saya belanja, kita ke toko mainan, beli mainan untuk jualan di rumah, ya jadi ya namanya warung kecil gitu ya, kakek saya itu jualan gitu seperti itu. Nah dari situ saya belajar, oh berarti trading itu adalah kita jual dan beli. Kita beli di harga murah, kita jual di harga mahal atau di harga tinggi. Nah, jadi orang-orang yang sekarang trading atau beli emas, kemarin waktu lagi tinggi dia beli, itu namanya orang salah. Harga tinggi kok lu beli? Konsepnya nggak ada salah gitu ya. Kenapa? Karena FOMO, takut, ketinggalan. Akhirnya rugi. Nah, itulah yang terjadi. Konsep manusia atau sifat manusia itu yang terjadi sama kita semua. Makanya saya bilang trading itu bukan soal jago teknikal, nggak jago teknikal, bukan. Tapi lebih ke diri sendiri. Nah, ini ada contoh untuk kita bisa melakukan entry yang sesuai dengan arah market. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5. Buy. TP bisa di sini melewati resisten TP1, TP2. Nah, ini namanya ada setup kita entry. Nggak ada setup kita jangan entry. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini dan saya melihat untuk spreadnya sangat kecil, khususnya yang trader gold. Ini pun spreadnya kecil untuk gold maupun Bitcoin dan pair lainnya. Jadi menurut saya ini sangat bagus jika Bapak Ibu untuk menjadi referensi tradingan Bapak Ibu masing-masing. Lalu secara tipe account ada beberapa tipe, yaitu ada standard, ECN, fix, dan zero. Kecil sekali spreadnya ya. Lalu juga ada fix, ada juga ada ECN. Nah, untuk info lebih detailnya Bapak Ibu bisa kontak admin ataupun customer service untuk mendapatkan informasi lebih detail. Lalu secara deposit itu juga sangat banyak sekali pilihan, ya QRIS atau local bank. Lalu ada pilihan yang lain ya OVO ataupun menggunakan cryptocurrency USDT TRC20 dan Bitcoin dan lain-lainnya. Menarik sekali, depositnya ini sangat instan. Lalu untuk WD-nya pun ada pilihan untuk bisa tarik ke OVO ataupun ke Dana, bisa ke local bank dan bisa juga ke Bitcoin ya. Joe, trading itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya benar nggak? Benar. Itu memang benar. Itu semua orang mau seperti itu. Tapi dia lupa. Trading itu nggak bisa seperti itu. Trading itu adalah risiko berbanding lurus dengan reward. Bapak Ibu ingin profit 50% sebulan, berarti harus siap juga jika mengalami floating minus atau kerugian 50%. Siap nggak? Kalau nggak siap, berarti jangan berharap 50% profitnya. Karena nggak berani untuk rugi 50%. Nah, itu yang selalu saya tanamkan kepada pikiran saya. Sehingga setiap kali saya mau entry, saya mikir, saya punya Excel, saya punya kalkulatornya. Oh, kalau saya entry segini, worst case-nya saya rugi berapa? Saya udah mikir nih, oh siap gak saya rugi? Kalau saya siap nggak rugi, ya udah, saya masuk. Tapi kalau saya takut rugi, saya jangan masuk. Misalnya seperti itu. Jadi saya mundur lagi di bawah. Saya beli di harga murah lagi. Kalau dapat harga murah, berarti risikonya kecil, profitnya gede. Jadi konsepnya benar-benar dagang. Bukan sembarangan ngentri, pakai teknikal ini sembarangan ngentri, teknikal itu sembarangan ngentri. Bukan. Tetap harus mikirin konsep ekonominya. Ya, konsep hukum alam. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Selagi harga tinggi, jangan dibeli. Selagi harga di bawah, lu beli. Gitu ya konsepnya, gampang ya. Jadi simple gitu. Nah, kelima ya. Kelima, konsisten teknik. Bapak Ibu biasanya gini, 5 kali trading, 5 kali kalah, ganti ganti teknik. Ah, gurunya bego nih. Si Joe parah nih ilmunya. Gua lost terus. Padahal salahnya siapa? Salah dia kecepatan ngentri. Akhirnya ganti teknik. Begitu terus, begitu terus. Akhirnya ganti guru, ganti guru, ganti guru. Akhirnya selalu top up MC, top up MC, top. Jadi akhirnya mengalami kerugian. Keenam,
Jangan kejar profit. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu ingin dapat profit setiap hari. Ingin dapat profit setiap 2 hari sekali. Jo, gua gatal sekali kalau gua ngentri, Jo. Itu biasanya udah pasti sakau ya. Udah pasti sakau. Arti sakau itu apa? Ketagihan trading. Ya, kalau udah ketagihan trading, itu gatal tangan kalau nggak ngentri. Padahal nggak ada setup. Nah, ini cara lain untuk bisa kita membuat percaya diri dalam trading kita. Setiap kali profit kita WD dulu aja. Ya, jangan di compound dulu kalau belum terbiasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih pemula ataupun masih mau ingin merasakan profit, WD dulu setiap kali profit makan, setiap kali profit makan, setiap kali profit makan, begitu ya. Ya, seperti kita kayak uang gajian lah. Setiap bulan hitungnya jangan mingguan, hitungnya jangan harian, karena Bapak Ibu bukan borongan, bukan kuli kuli borongan gitu loh, bukan. Bapak Ibu adalah karyawan ataupun trader gitu misalnya. Jadi yang harus berpikir bulanan untuk mendapatkan income. Nah, kalau udah bulanan, mental Bapak Ibu nggak harus setiap hari trading. Ada setup masuk, nggak ada setup ya, nggak usah masuk. Karena nggak dikejar target, santai aja, gitu ya. Yang nomor tiga, kebanyakan trader ingin cepat kaya, cepat entry, cepat profit, cepat masuk, cepat keluar. Itu salah. Bagi saya itu salah. Itu scalping namanya. Ya, bukan sifatnya Bapak Ibu intraday. Scalping, risikonya besar. Scalping itu high risk, high return. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat trader lain yang profitnya bisa ribuan dolar, ratusan ribu dolar, puluhan ribu dolar di dalam, wah saya profit 2 menit, 10 menit, ratusan juta, bla bla bla. Bagi saya itu bullshit. Benar nggak? Karena nggak mungkin sama. Bapak Ibu contek dia, nggak mungkin sama. Mentalnya beda. Gitu ya, mentalnya beda. Anda floating 50 dolar aja udah nggak bisa tidur. Tapi bagi dia mungkin floating 500 dolar biasa aja. Jadi setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan berharap trading itu bisa cepat kaya. Itu salah. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah banyak hal yang saya sampaikan, bagaimana cara kita untuk hidup berkecukupan dari dunia trading sebenarnya gampang. Profit makan, profit WD, profit WD. Masalahnya gimana dapetin profitnya? Gimana dapetin untungnya? Nah, bagi Bapak Ibu yang sering kali loss, jangan set target terlalu tinggi. Jangan entry di tengah-tengah. Ya, di video saya tadi ada ya, bagaimana kita cara entry yang benar, bagaimana cara entry yang bagus, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Semoga video ini membantu Bapak Ibu memberikan pencerahan, ide baru. Siapa tahu ini menjadi semangat baru. Oh, saya bisa nih trading, saya bisa. Karena banyak contoh yang sudah berhasil di trading. Jadi jangan contoh-contoh yang salah-salah. Gitu. Cara pikir yang salah, mindset yang salah, pemikiran yang salah tentang trading itu dibuang semua. Ganti yang baru. Oh, contohnya ada nih. Oh, ini beberapa trader bisa profit nih. Berarti dia bisa hidup nih. Nah, itu saya contoh dia. Misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu mempunyai semangat baru untuk mendapatkan harapan. Bisa mendapatkan keuntungan di masa datang dengan belajar trading, belajar trading, belajar trading, belajar trading. Semoga video ini membantu Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe, di likes, di share, serta di komen. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih untuk semua support Bapak Ibu kepada video-video edukasi saya selama ini. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semuanya. Terima kasih.